Oke, lo balik lagi bersama saya Upa yang pastinya di Kereho Tech Channel. Jadi kita lanjutin dari video sebelumnya. Kan video sebelumnya kita sudah menjelaskan ya komponen ini apa. Nah sekarang kita akan merakitnya. Oke, jadi kalau misalnya kalian merakit komputer, ada yang beberapa yang harus dipersiapkan. Yaitu kalian harus punya komponennya dulu gitu. Nah selanjutnya ada alat seperti obeng. Kalian harus punya obeng. Terus kalian butuh, mungkin ada beberapa, kalian akan membutuhkan ini seperti pasta prosesor. Kita juga akan butuh seperti ini. Dan ya udah, tinggal siapin alat-alat yang bahan-bahan yang digunakan. Kayak harus ada power supply, motherboard, prosesor, RAM, CPU fan, hard disk atau SSD, penyimpanan gitu ya. VGA juga opsional, ini juga opsional, dan casing untuk menyimpan semua ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk pertama-tama merakit komputer, kita mulai dulu dari motherboardnya ini dulu ya. Kita pasang kita pasang pertama kali itu prosesor dengan motherboardnya. Nah, caranya, kalau di motherboard Intel, dia bracketnya seperti ini. Kalian tekan bagian sini, terus kalian angkat. Nah, seperti ini. Lalu kalian ambil prosesor kalian. Lalu di sini ada seperti segitiga kan? Ada seperti segitiga. Nah, ada seperti segitiga di kanan bawah sini. Nah, kalian samakan dengan segitiga yang ada di sini nih. Bentukannya mungkin seperti ini ya. Nah, atau enggak di sini kan ada bagian penyekatnya. Nih bagian penyekat seperti cekungan ini. Nah, kalian samakan dengan cekungan yang ada di motherboard. Nah, karena itu jadi sebentar. Kita simpan seperti ini. Nah, kalian bisa lihat patokannya, si segitiganya di kiri bawah. Oh, kiri bawah ya. Kalau dari dia di kiri bawah, dan ada mungkin seperti patokannya yang ini. Di beberapa motherboard beda-beda ya patokannya. Cuman kemungkinan ada patokannya gitu. Nah, jika sudah terpasang ini, pastikan dia nggak goyang-goyang ya, atau salah pasang. Lihat dulu antara cekungan yang lain juga udah sama. Nah, habis itu kalian pasang seperti ini. Kalian tutup dulu pertama kali ini, lalu kalian dorong sininya ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah, selanjutnya kita pasang yang namanya fan cooler atau CPU fan. Nah, cuman kalau kalian lihat untuk memasang si fan cooler sama motherboardnya ini atau prosesornya, itu harus ada jarak atau diberi pasta prosesor jaraknya seperti itu, biar lebih optimal. Oke, di sini saya contohkan nih. Sebentar. Nah, di sini. Lalu kita tambahkan seperti ini. Dikit saja. Sebenarnya pasta yang bagus itu pasta yang model suntikan ya, yang nanti saya akan tampilkan gambarnya di video seperti itu. Itu yang paling recommended ya. Apalagi yang seperti kalau misalnya spek rendah mah ya nggak apa-apa memakai pasta yang ada seperti ini. Cuman jika spek kalian tinggi gitu ya, sampai generasi berapa gitu, atau i7 ke atas, itu biasanya harus memakai pasta yang khusus, bisa memakai ya yang modelan seperti itulah. Nah, selanjutnya kita pasang fan CPU-nya, kita pasang di motherboard. Caranya, kita buka dulu ya penguncinya. Nah, kita buka penguncinya. Jadi kalau misalnya kondisinya seperti ini, kondisinya si kakinya di bawah, kita tarik dulu ke atas. Dengan cara kita putar dulu. Nah, si penguncinya ini harus diputar ke kiri. Putar ke kiri ini, lalu kita angkat. Semuanya sama ya, kita putar ke kiri lalu angkat. Nah, jika si kakinya sudah di dalam semua seperti ini, kita pasang. Oke, untuk pasangnya, pasangnya seperti ini ya. Oke, mungkin agak ini. Nah, untuk pasangnya, nah kalian seperti ini ya. Jadi kalian pasang seperti ini. Nah, yang bawahnya juga sama. Pastikan sudah terpasang semua seperti ini. Nah, jika sudah terpasang semua, kalian tahan ini, pencet, lalu kalian putar ke kanan. Lalu kalian pencet. Nah, sampai ada bunyi klik seperti itu ya. Kalian putar ke kanan, lalu kalian pencet. Nah,
Kalian putar ke kanan lalu kalian pencet. Nah, ini sudah keras ya, sudah pengunci semua. Kalian juga bisa lihat bawahnya. Ini jadi ada seperti ini untuk bagian bawahnya. Nah, artinya dia sudah terkunci. Nah, selanjutnya yang harus kita pasang adalah RAM. Jadi kita pasang, jika ini kan slot RAM-nya ada 2 di sini. Nah, jika kalian memakai 2 slot ya kalian tinggal pasang dua RAM-nya dua-duanya di sini. Tapi jika kalian memakai 1 RAM sama seperti saya, kalian bisa pasang di bagian yang dekat prosesor. Karena ini adalah slot A ya, slot A1 dan slot B1. Kita pasang seperti ini sampai bunyi klik. Nah, atau enggak si penguncinya ngejepit si RAM-nya. Oke, jika sudah jangan lupa, oh ya ini si CPU fan-nya jangan lupa dipasang ke pin CPU fan-nya ya. Ini bisa dirapihin. Nah, seperti ini. Oke, kalian lah yang mungkin ngerti kabel manajemen. Nah, mungkin segini udah cukup lah ya. Udah cukup, nggak kehalangan. Yang penting nggak kehalangan si jalur fan-nya. Oke, kalau udah kita beranjak ke casing, kita bisa buka casing. Nah, lalu casing kan bentuknya seperti ini nih. Kalian bisa rapikan kalau ada kabel yang mengganjal. Lalu kita pasang pertama kali itu adalah ini power supply. Jadi kita pasangkan power supply. Nah, untuk casing saya ini power supply-nya dia masih penempatannya di atas ya. Jadi kita bisa penempatannya seperti ini, kita pasang. Nah, oke, jika sudah kita ambil baut ini, baut apa sih namanya? Baut casing. Ini sama ya untuk baut power supply juga. Kita pasangkan menggunakan obeng. Oke, ini tinggal pasang ya. Kita pasangkan. Oke, satu sudah terpasang, kita pasang yang lainnya. Oke, kita pasang seperti ini. Dan jika sudah, kita kencangkan menggunakan obeng. Kita kencangkan seperti ini. Oke, satu lagi. Nah, jika sudah seperti ini, jika sudah terpasang ya, sudah kencang semua, kita bisa simpan dulu ini si kabel-kabelnya, kita rapikan dulu. Ini juga kabel front panelnya kita bisa singkirin dulu. Nah, lalu kita pasang yang pertama kali itu adalah ini. Jika kita ingin memasangkan motherboard, selanjutnya kita pasangkan motherboard. Tapi sebelum pasang motherboard, kita harus pasangkan back panelnya dulu. Kita simpan di belakang seperti ini. Lalu kita bisa tekan-tekan sampai dia kekunci semua. Nah, jika sudah seperti ini, baru kita bisa masukkan motherboardnya. Tinggal masukkan, kita tinggal samakan. Nah, jika sudah terpasang, kita bisa lihat di atasnya. Nah, lalu selanjutnya kita pasang baut motherboardnya ya. Baut motherboard itu baut halus. Oke, kita pasang satu. Nah, kita harus pasin dulu ya. Pasang 2. 3 dan 4. Kebetulan di motherboard ini karena motherboardnya mini ITX, jadi dia kecil ya, hanya butuh 4 baut untuk mengencangkannya ke dalam casing. Jika sudah, kita bisa tempelkan. Aduh. Ya, terus kencangkan. Oke.
kencangkan di sini. Jangan terlalu kencang dulu ya kalau misalnya belum pas. Oke, dikeras-keras saja. Nah, jika semuanya sudah pas, baru kita bisa kencangkan secara maksimal. Cuman jangan kenceng-kenceng banget juga, takutnya nanti selek atau gimana. Oke, dan baut terakhir. Nah, sudah terpasang. Oke, beginilah hasilnya ntar. Nah, jika sudah terpasang seperti ini, kita lebih baik pasang harddisk dulu aja. Oke, kita pasang harddisk dulu. Kita masukkan harddisknya seperti ini. Jadi ini adalah port harddisk. Harddisk di sini kita bisa pasang seperti ini. Jangan lupa ya, si inputnya yang colokan ininya di depan, jangan disimpan di belakang. Oke, kita ratakan. Kalian bisa lihat ini rata kan, bisa lihat rata ininya. Nah, baru kita ambil baut harddisk. Baut harddisk itu yang kayak baut casing, cuman dia lebih halus. Oke, kita bisa pasang di sini. Lalu kita bisa kencangkan. Nah, sip, udah kencang. Selanjutnya, jika sudah harddisk terpasang, baru kita ada satu lagi ya. Ini mah terakhir. Kita pasang kerjanya terakhir ya. Kita pasang kabel SATA dulu. Jika harddisk sudah terpasang, lalu kita pasang kabel SATA. Kita pasang kabel SATA satunya ke harddisk, lalu satunya lagi kita colokkan ke. Jadi karena ada 4 slot di sini, kita masukkan ke port pertama aja ya. Oke, jika sudah, lalu kita pasangkan kabel ini, kabel ATX ke dalam motherboardnya. Ini tinggal dipasin aja. Pin yang ini, pin yang jepitan ini dia berada di luar ya. Berada di luar sini, jadi kita tinggal masukkan seperti ini. Nah, sip. Selanjutnya kita pasang yang 4 pin. 4 pin itu ada di bagian sini. Sama ya, ini yang bagian klip depannya kita satukan sama yang jondolan yang bagian sini. Kita tinggal pasang. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, selanjutnya jika kabel SATA sudah terpasang, kita sambungkan power SATA. Jadi power SATA itu bentuknya seperti ini. Bukan yang ini ya, kalau ini Molex. Nah, power SATA itu bentuknya seperti ini. Lalu kita colokkan ke harddisknya ya, ke bagian powernya. Kita pasang seperti ini, lalu kita colokkan. Nah, sudah terpasang ya. Nah, untuk kabel sisa seperti ini kita bisa rapikan biar kelihatan agak rapi gitu ya. Harus agak ini ya, rapihan. Kabel manajemennya harus dijaga juga. Nah, sip lah. Nanti kita rapikan lagi. Nah, selanjutnya jika harddisk dan kabel harddisk ini sudah terpasang, selanjutnya kita pasang front panel dulu. Oke. Kita pasang front panel dulu. Nah, di sini front panel ada beberapa tipe ya. Jadi pertama ada yang bagian power switch ya. Atau power SW. Nah, power SW ini kita tempatkan di bagian atas. Di bagian atas pin, yang paling atas pin. Oke, jadi pin front panel itu bentuknya seperti ini. Nah, sedangkan yang bagian power switch kita taruh di paling atas. Nah, atasnya ini ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita cari yang reset. Nah, yang reset atau bisa dibilang reset SW seperti ini. Kita simpan, kita pasangkan di bagian bawahnya ya. Di bagian bawahnya si power. Jadi yang bagian kanan memang tersisa satu pin seperti itu. Nah, kita simpan di bagian belakangnya, belakang persis. Jadi tersisa sebelah kanannya satu pin dan sebelah kirinya ada 2 pin. Nah, selanjutnya yang 2 pin sisanya yang di bawah, yang di samping reset kita pasangkan HDD LED. Oke. Kita pasangkan HDD LED seperti ini. Nah, HDD LED ini ada plus minusnya ya. Nah, yang plus kita taruh di sebelah kiri. Jadi menghadapnya positifnya sebelah sini dan negatifnya sebelah sini, sebelah kiri. Oke. Selanjutnya power LED ya. Nah, power LED ini memang sudah terpisah. Sama seperti yang ini, penyimpanannya itu di atas HDD LED ya. Untuk penyimpanannya sama ya, plus minusnya.
plus minus untuk yang HDD ini ada di bagian atas. Nah, sedangkan yang plusnya dia ada di bagian kiri. Nah, bagian kiri kanan ya, kalau misalnya bentukannya kayak gini. Nah, jika sudah dipasang hasilnya seperti ini, kita bisa rapihkan ya. Sudah diselipkan seperti ini. Lalu sisa dua pin nih, dua pin dari front panel, yaitu pin USB dan pin audio. Nah, untuk yang pin USB bentukannya seperti ini. Bentukannya seperti ini. Kita pasang di yang bentukannya seperti ini juga. Nah, kebetulan di motherboard ini pin USB-nya ada di sebelah sini ya. Ini bebas ya, jadi di setiap motherboard itu kadang ada yang pin USB-nya ada 2, ada 3. Nah, kalian bebas tinggal pilih salah satu aja. Nah, sedangkan yang terakhir ini adalah pin audio. Bentukannya memang ada sekat di tengahnya. Nah, ini tinggal cari aja sekat yang ada tengahnya. Nah, ini berarti. Nah, biasanya mau di semua motherboard juga pin yang mempunyai jack front audio dia cuma satu ya. Berbeda dengan yang ini. Oke, jika sudah terpasang, selanjutnya yang terakhir kita pasang VGA card. Oke. Kita pasang VGA card. Caranya di sini ada pin ya. Pin motherboard untuk VGA juga berbeda-beda ya. Ada yang seperti ini juga. Nah, kebetulan yang saya dapat ada seperti ini. Ini adalah tipe geser. Jadi caranya kita geser ke paling ujung. Nah, lalu kita pasang VGA-nya. Pastikan dalam keadaan bersih ya pinnya. Lalu kita colokkan. Kita pasangkan seperti ini. Oke. Nah, oke. Nah, jika sudah, untuk tipe ini kita harus mengencangkannya secara manual. Jadi kita bisa geser seperti ini, geser. Nah, ini sudah terkunci. Oke. Nah, untuk bautnya juga nanti kita akan pasang ya. Harusnya ini dibuka dulu. Kita buka dulu lagi. Nah, kita buka dulu. Yang sebelahnya juga sama. Jadi di sini dia memakai satu baut ya. Nah, untuk bautnya sendiri dia memakai baut casing seperti itu. Oke. Atau selain baut casing kita juga bisa menggunakan baut hard disk. Oke, kita pasangkan ya untuk menjadi pengencang. Oke, kita pasangkan di sini. Oke, nah seperti ini. Oke, sip. Kalau sudah kencang, kita bisa pasang ininya lagi. Kita bisa pasang ininya lagi. Oh yeah. Oke, kita bisa pasang bracketnya, tutupnya seperti ini. Jangan lupa buat satunya lagi kita pasang. Oke, jika sudah, beginilah hasilnya. Ini sudah terpasang semua ya. Nah, kebetulan untuk LAN card kita tidak pasang karena dia tidak memiliki portnya ya. Kita simpan aja. Nah, beginilah hasilnya jika sudah dirakit. Terakhir kita tinggal tutup saja. Tinggal tutup saja seperti ini. Slide. Nah, sudah, ini kita pasang baut casingnya di sini. Satu lagi kita pasang di bawahnya. Oke, kita bisa kencangkan menggunakan obengnya. Oke, jangan lupa satunya lagi kita kencangkan. Sip. Jika sudah, beginilah hasilnya. Kita bisa coba ya, Ini adalah kabel powernya. Bentukannya seperti ini. Nah, untuk portnya yang bagiannya seperti ini, kita colokkan di bagian depannya. Di bagian depan seperti ini. Nah, lalu di bagian belakangnya
Yang ini kita colokkan ke listrik. Jika sudah, kita coba nyalakan. Oke, dia sudah nyala ya. Ini ada kayak ada angin di sini. DV-nya sudah nyala. Oke, di sini juga sudah terlihat ya ini. Power LED-nya juga sudah nyala. Oke, jadi mungkin cukup sekian video saya kali ini untuk tutorial perakitan komputer. Saya harap semoga videonya dapat dimengerti. Terima kasih yang sudah menonton dan terima kasih kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Yo.